Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul amin sallallahu alaihi wa ala alihi tayyibin wa azwaji tahirati ummahatil mu'minin wattabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ussi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa ayyatuhal muslimat bitaqwallahi azza wa jal rabbil ardi was samawat fa innahu qad fazal muttaqun ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah kembali mengizinkan kita untuk menikmati indahnya majelis ini, khususnya majelis salat subuh berjamaah di salah satu tempat yang paling dicintainya, ahabul biqa' ilallahi al-masajid, tempat yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah masjid-masjid. Oleh itu mari kita bersyukur kepadanya atas nikmat ini. Mudah-mudahan senantiasa kita nikmati sampai akhir hayat kita nanti. Ma'asyiral kiram, Bapak dan Ibu, saudara-saudari, tetap adik-adik dan anak-anak, para alim ulama, jadi pandai, qadat tokoh masyarakat, al-hadirin wal hadirat, wal musyahidin wal musyahidat, wal mustami'in wal musaidat. Bapak dan Ibu, saudara dan saudari yang saya muliakan, baik yang hadir ataupun yang mendengarkan ataupun yang menyaksikan dimanapun berada. Kembali kita bersama Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, masih menukil perkataan beliau dalam kitabnya Al-Um yang dinukil oleh Syekh Ahmad Syakir rahimahullah, muhaqqiqu ar-risalah, sampai pada wa qala ghairuhu, jadi perkataan wala'allam min hujjatihi ayyaqul, barangkali di antara hujjahnya dia mengucapkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Abi Zani bi imra'ati ar-rajul alladhi salaha 'ala al-ghanami wal khadim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada bapak dari anak yang berzina dengan istri majikannya itu, allazi salahahu 'alal ghanami wal khadim, yang berdamai dengannya dengan membayar denda berupa kambing dan hamba sahaya, wallazi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, la aqdiyanna bainakuma bi kitabillah, saya akan menghukum di antara kalian berdua dengan kitabullah. Ama innal ghanama wal khadima raddun alaik, adapun kambing dan hamba sahaya dikembalikan kepada orang tuanya tadi yang menebus, karena ini tidak ada dalam hukum dalam kitabullah. Wa anna imra'atahu rajmun au turjam iza i'tarafat, dan bahwa istrinya tadi kalau mengakui perbuatan zina itu maka dirajam, dilempari dengan batu sampai mati. Wa jalada ibnar rajuli mi'atan,
Dan Rasul SAW menghukum cambuk anak laki-laki itu 100 kali, wa gharrabahu aman, dan ditaghrib yaitu diasingkan dari negerinya selama 1 tahun. ولعله يذهب إلى أنه إذا انتظر الوحي في قضية لم ينزل عليه فيها انتظره كذلك في كل قضية. Sebab kalau seandainya Rasulullah SAW, barangkali orang yang mengatakan ini bahwa Rasulullah SAW diberikan kepadanya hak untuk menentukan hukum melalui risalah yang datang dari Allah SWT. Barangkali di antaranya hujah orang itu bahwa apabila dia menunggu dalam setiap kasus yang tidak turun ayat dalam masalah itu kepadanya, dia mesti juga menunggu ayat turun dalam segala kasus. Wa qala ghairuhu, ada yang berkata selain daripada pendapat di atas, sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajhan. Sunnah Rasulullah SAW itu terdiri dari 2 bentuk atau 2 wajah. Ahaduhuma, salah satunya, ma yubayyinu ma fi kitabillah, yaitu menerangkan apa yang dalam kitabullah. Artinya tidak di dalam Al-Quran secara garis besar lalu diterangkan oleh Rasulullah SAW dalam sunnahnya. Al-mubayyinu an ma'na ma aradallahu bijumlatihi khasan atau amman, supaya Nabi menjelaskan apa yang diinginkan Allah dari apa yang disebutkannya dalam Al-Quran secara garis besar. Jadi Al-Quran dalam garis besar, lalu Nabi menjelaskan perinciannya, bagaimana yang dimaksud oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala khasan atau aman. Apakah berlaku khusus atau berlaku umum? Artinya dalam Al-Quran mungkin bersifat umum lalu dijelaskan bahwa yang dimaksud itu khusus oleh sunnah Nabi SAW atau memang berlaku umum. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah, maka Nabi diberikan wewenang oleh Allah SWT untuk menjelaskan itu. Oleh sebab itu, maka apabila ada yang mengklaim misalnya bahwa ini umum tapi maksudnya khusus misalnya, lalu ditanyakan kepadanya siapa yang menjelaskan itu, apakah ada ayatnya atau ada hadisnya yang dipahami daripadanya bahwa itu yang dimaksud adalah umum atau khusus. Harus ada dalilnya. Nah, wal akhar, bentuk kedua daripada sunnah itu, ma alhamahu Allahu minal hikmah, yang Allah ilhamkan kepadanya berupa hikmah. Wa ilhamul anbiya'i wahyun, ilham yang diberikan kepada para nabi itu sama dengan wahyu. Wala'alla min hujjati man qala hadzal qawla ay yaqul, barangkali di antara hujjah Imam Syafi'i memakai bahasa barangkali karena kehati-hatian beliau. Barangkali menurut saya gitu. Barangkali di antara hujjah orang yang berpendapat seperti ini yaitu berkata, qala Allah azza wa jalla fima yahkin Ibrahim, Allah berkata menceritakan tentang Nabi Ibrahim alaihi salam seperti dalam surah As-Saffat ayat 102, inni ara fil manam anni azbahuk fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'mar. Karena Ibrahim alaihissalam mengatakan kepada anaknya, falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, ketika Ismail sudah mulai tumbuh dewasa, ya dewasa remajanya, sedang diharap-harapkan betul oleh orang tuanya, datang perintah dalam mimpi, ya Ibrahim, wahai anakku,
saya melihat dalam mimpi bahwa saya menyembelihmu. Nah, gimana itu? Fanzur madza tara. Bagaimana menurut pendapatmu? Tanyakan ke anaknya. Ini luar biasa, ayah bisa menyampaikan secara jujur kepada anaknya. Kira-kira kalau ke hari ini seperti ini ayah, enggak, ini ayah paham radikal ini. Allah musta'an. Belum lagi kita mengancam sudah dianggap mengancam Allah musta'an. Ini perintah Allah SWT. Makanya anaknya berkata, qala ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai ayah, lakukan apa yang diperintahkan. Berarti anaknya tahu ayahnya ini nabi. Jadi nabi itu diperintah oleh yang mengutusnya. Kalau yang mengutusnya adalah yang pemilik alam raya ini, berhak mengatur menurut kehendaknya. Ada yang nak coba membangkang? Banyak. Ada yang nak coba menghalang? Banyak. Ada yang nak coba tidak menerima? Banyak. Tapi semuanya masuk tong sampah sejarah. Ini masuk tong sampah sejarah. Mulai dari umat Nabi Nuh lagi dulu, mereka jam masuk tong sampah sejarah. Tong sampah kemana perginya? Pak, tong sampah kemana perginya? Ke TPA, tempat pembuangan akhir. Di mana? TPA lagi Bapak. Kalau sampah kan dibuang ke tempat yang harum, semerbak, wangi, atau bau dan busuk dan menyiksa. Makanya mereka masuk tong sampah sejarah semuanya. Ya kan? Iya enggak? Alhamdulillah. Jadi yang menentang-nentang itu semuanya masuk tong sampah. Mereka berkuasa di masanya. Sampai Nabi Nuh alaihissalam 950 tahun berdakwah. Berapa cuma yang masuk Islam? Tidak tahu. Ada yang mengatakan seperti dalam Al-Bidayah wa Nihayah Ibnu Katsir, ada yang menyebutkan hanya sekira 84 orang. Riwayat yang lain menyebutkan bahwasanya hanya 48 orang. Sedikitnya. 84 atau 48 itu sekira itulah. Angkanya 6. 950 tahun. Awal baru 9 tahun berdakwah, kalau tidak ada orang 300 tidak berhenti berdakwah ini. Nabi Nuh alaihissalam, nabi. Berarti luar biasa penolakannya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Berarti yang menolak pasti orang-orang bukan biasa. Ya orang hebat ya. Hebat. Pasalnya kalau orang biasa lama sebentar hilang nih. Ini orang yang betul-betul berkuasa. Bisa menghalangi dakwah Nabi Nuh alaihi salam. Tapi akhirnya siapa yang cemerlang namanya? Siapa yang namanya cemerlang? Gemilang, terbilang Nuh dan yang mau masuk perahunya. Ya kan? Semuanya masuk tong sampah. Sampah-sampah sejarah. Ya kan? Dicoba pula oleh misalnya seperti Namrud alaihissalam Pak. Namrud alaihi la'natullah. Nah. Ya, kalau sudah pakai alaihi otomatis salam ya. Iya. Nah, Namrud harus tahu siapa orangnya. Yang menentang Nabi Ibrahim sampai Nabi Ibrahim terusir pula dari negerinya. Ya penguasa waktu itu Namrud merasa dia benar atau merasa salah? Pasti merasa benar. Yang mengikutinya merasa Ibrahim pengacau atau pembawa angin sejuk keamanan? Pengacau. Biasa dalam sejarah, sepanjang sejarah pasti seperti itu. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam sampai-sampai beliau dibakar. Tapi alhamdulillah qulna ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Ya, kalau yang berkuasa mengatakan api bisa jadi dingin. Yes ya. Nah, kayu-kayu bakar bisa jadi
singgasana itu duduk Ibrahim dalamnya. Akhirnya orang tuh dan nengok bukti seperti itu pun masih juga ingkar. Jadi kalau hati tertutup itu, walaupun sudah jelas, tak akan jelas baginya. Ini kalau seandainya, dah sejelas gitu kok tak percaya juga orang ustaz kan. Dulu Abu Jahal Nabi yang jelaskan langsung kepadanya. Ini kan Nabi. Jelas tak keterangan Nabi? Jelas kan? Sekarang aja orang bilang tak jelas keterangan Nabi. Dia tak boleh memahami hadis Nabi langsung ke hadis gitu. Harus melalui saringan-saringan. Kadang saringannya berkarat pula. Itu masalah. Kalau saringan bersih, oke lah. Ini saringan berkarat gitu. Airnya keluar, tadi bersih nampak tapi keluar air karat. Paralonnya tidak dicuci-cuci gitu. Atau selalu dilalui oleh air keruh, air yang tidak bersih. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, keterangan Nabi tidak jelas bagi Abu Jahal, tidak jelas bagi Abu Lahab, tidak jelas bagi Ubay bin Khalaf. Akhirnya mereka menolaknya. Kan mereka yang saksikan sendiri, minta belahkan bulan, Nabi belahkan dengan izin Allah. Iya kan? Nampak tuh? Nampak oleh mereka. Tapi tetap dikatakan sihir. Nah itulah. Dikatakannya sihir. Sama dengan berdakwah ini. Ya berdakwah ini ketika kita awal-awalnya lembut-lembut, misalnya tidak kita bahasanya diperhalus, dikatakan setelah itu dari halus naik ke halus kasar. Tidak halus kasar Pak. Artinya sedikit-sedikit dijelaskan. Kan katanya jangan terlalu cepat gitu ya. Kan itu yang saya ambil dulu ketika pulang itu, berdakwah itu beransur-ansur katanya. Sehingga gara-gara beransur-ansur tuh yang mau cepat-cepat tolak-tolaknya kita di belakang. Iya kan? Gara-gara beransur-ansur tuh banyak nolak-nolak di belakang seperti terangkup pula gitu buatnya itu. Jelas ya? Ada yang datang ke Ustaz kok tegaslah dikit katanya. Saya bilang kalau tegas pergi ke majelis Syekh Sipulan gitu. Karena Sipulan tuh tegas semua, gasnya gaspol terus. Kalau saya gasnya hancur gitu. Karena penumpang saya banyak yang tidur. Banyak yang tidur. Ini penumpang tidur di gas juga. Jalan tanyakan banyak. Nanti tersentak mereka. Jangan ada. Paham Pak ini? Jadi ada penumpang. Kalau penonton itu kan siaga terus kan. Hampailah itu. Gas full. Penumpang saya banyak masih tertidur saya bilang. Maka beransur. Itu banyak yang kasih kartu kuning. Karena ada yang bikin kartu merah. Untung lapangan banyak. Kalau sempat lapangan dikit bahaya kita. Jelas Pak ini. Terpaksa buat permohonan kan. Untung lapangan banyak. Nah setelah kita beransur, lalu dah lama, lumayan juga 10 tahun, baru kita agak tegas sedikit. Bukan kasar ya. Kan bilang tadi halus kasar, enggak, tegas sedikit, dah berubah. Dah berubah. Dulu enggak gitu. Ya memang dulu enggak gitu memang. Dulu pilih-pilih bahasanya, gasnya agak lambat-lambat, dah masuk jalan tol baru gas gitu. Ternyata ketika digas, berubah rupanya buyannya. Allah musta'an. Jelas ya? Saya ikut petua buya-buya saya di pondok dulu. Dakwah itu beransur-ansur. Tapi bukan beransur surut, beransur maju. Ada juga sebagian yang beransur surut gitu. Awalnya agak-agak tegas sedikit, habis itu rupanya mundur terus ini, mundur. Allah musta'an. Jalan sempit pula. La haula wala quwata illa billah. Jadi balikkan tadi. Jadi Ibrahim alaihissalam ya diperintah oleh Allah tabaraka ta'ala. Makanya bahasa Ismail, ya abatif al ma tu'mar. Perintahkan, kerjakan apa yang diperintahkan kepadamu. Dia paham itu perintah Allah tabaraka ta'ala. Ayah tidak bilang saya diperintahkan tadi, saya melihat saya menyembelih kamu, mimpinya. Tapi dia paham kalau Nabi yang menyembelih anaknya, berarti ada perintah dari yang tak boleh ditolak perintahnya. Siapa? Allah tabaraka. Tidak mungkin Namrud yang perintahkan. Jelas ya? Tidak mungkin Namrud yang perintahkan. Pasti Allah tabaraka wa ta'ala.
Maka Ismail alaihissalam, Masya Allah, komunikasi ayah dan anak ini betul jadi contoh. Dalam hal yang seperti ini pun bisa dia berterus terang berkomunikasi. Dan anak pun bisa menerima karena memang iman yang sudah kokoh. Walaupun dia siap mengorbankan jiwanya. Faqala ghairu wahidin min tafsir, berkata tidak sedikit dari ulama tafsir, ya tidak sedikit dari ulama tafsir mengatakan ru'yal anbiya'i wahyun, yaitu mimpi para nabi itu adalah wahyu. Ini perkataan Imam Syafi'i, berkata tidak sedikit ahli tafsir. Tentu saja yang sebelum beliau, di antaranya Abdullah bin Abbas, Mujahid, Sa'id bin Jubair dan lain-lainnya, dan juga Abu Aliyah menyebutkan bahwa mimpi para nabi itu adalah wahyu. Liqaul ibni Ibrahim alladzi umira bi zabhihi ya abati fa'al ma tu'mar. Dipahami dari mana? Dari perkataan anaknya Ibrahim. Siapa anak Ibrahim? Alaihi assalam. Taib. Alaihi assalam. Allazi umira bi zabhi, yang diperintahkan bapaknya menyembelihnya. Ya abatif al-mu'tu'mar, dia mengatakan, ya ayah, lakukan yang diperintahkan. Wa ma'rifatuhu anna ru'yahu amrun umira bihi. Afwan, wa ma'rifatihi anna ru'yahu amrun umira bihi. Karena juga dipahami, karena dia paham, mengetahui bahwa mimpinya itu perintah yang diperintahkan kepadanya. Anaknya paham itu perintah. Wa qala Allah tabaraka wa ta'ala li nabiyhi, lalu Allah SWT juga berfirman kepada nabinya, wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan linnas wasyajaratal mal'unata fil Qur'an, dan tidaklah kami menjadikan mimpi yang kami perlihatkan kepadamu kecuali fitnah bagi manusia, ujian bagi manusia, percaya atau tidak, meyakini atau menolak. Jelas? Banyak perintah, banyak berita yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, ujian bagi kita. Ada yang meyakininya, ada yang menolaknya. Yang meyakini dipahami, dianggukkan. Yang menolak cari-cari alasan. Kalau udah mulai banyak alasannya, pahamlah kita bahwa itu menolak. Kalau udah mulai cari-cari alasan, datang perintah. Misalnya sederhana aja. Apa contohnya, Pak? Atau berita lah dulu ya. Datang berita. Apa berita yang datang dalam Al-Quran misalnya? Tidak ada berita Al-Quran. Apa contohnya? Puasa perintah. Alhamdulillah. Puasa. Semoga sampai. Masih berharap kan? Atau takut-takut pula? Harap-harap cemas. Tapi puasa. Bagi orang yang yang taat, yang beriman, dia akan lulus dalam ujian ini. Dia berharap perintah itu datang dan dia siap mengerjakan. Bagi yang tidak, cari alasan. Di antaranya ada dulu pemimpin, salah satu pemimpin negara di Timur Tengah yang yang menolak puasa itu. Menolak puasa. Alasannya apa? Karena mengurangi kinerja seorang yang sedang berpuasa. Makanya pegawai pemerintah boleh enggak boleh enggak puasa. Itu pemimpin bernama Islam itu. Pemimpin bernama Islam. Padahal puasa itu sama sekali tidak mengurangi etos kerja. Kalau ada yang mengurangi berarti dia bukan tidak beriman, langsung aja. Berarti dia tidak menikmati puasanya. Gimana nak menikmati? Ya, pas hari pertama Ramadan itu pertama kali puasa sepanjang tahun, ia terkejut lah. Akhirnya permisi ke bos kan,
Bos, jam 9 saya pulang tidak tahan lagi katanya. Ngapain? Puasa hari tua. Puasa apa namanya? Puasa tua ya. Hari pertama itu dihitung puasa tua. Jadi beransur. Hari pertama sepertiga hari. Hari kedua setengah hari. Hari ketiga 3/4. Hari keempat baru 1 hari penuh. Hari kedua kurang lagi. Allah musta'an. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Puasa. Orang yang orang yang taat dia tidak akan banyak alasan, tapi orang yang tidak taat cari-cari alasan. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Pernah dulu di satu negara juga di Arab ada yang pemerintahnya melarang berkorban memakai atau berkorban hari Idul Adha, menyembelih kambing. Lalu siapa yang disembelih? Orang. Nah, pokoknya selain kambing lah. Alasannya apa? Alasannya nanti takut kambing punah. Oleh sebab itu korbannya diganti dengan yang lain saja. Maka ada seorang ulama waktu itu membantah. Di penjara pula ulama itu. Di penjara ulama itu. Nah, alasan ulama itu apa? Maka kambing tak pernah punah walaupun banyak disembelih. Ya, ada seorang kaya di Kuwait hari itu, dia tidak sekolah tinggi rupanya. Kalau dia tamat kuliah kan, dia tidak tamat SD cuma, tapi duitnya banyak. Ini kalau nak banyak duit sebenarnya jangan sekolah tinggi-tinggi. Itu rumusnya betul itu. Kalau banyak DR, LC, MA, tambah pula KH, itu tidak ada duitnya. Tapi kalau namanya aja paling H saja di ujungnya, di pangkalnya, itu pendek-pendek namanya, tidak banyak gelarnya, banyak duit biasanya. Kalau tidak percaya coba hitung. Kita absen. Nah, yang banyak duit, yang tidak banyak gelar. Tidak baca Pak Edi? Baca nanti majalah Forbes. Ya. Biasa merilis orang-orang kaya dunia itu. Rupanya dari 10, 9 tak sarjana. Yang 1 sarjana. Ternyata teliti lagi yang sarjana itu meneruskan bisnis orang tuanya. Jadi sarjana yang pandai menjalankan bisnis orang tuanya. Jelas Pak Edi? Jadi oleh sebab itu kalau Bapak nak kaya, jangan sekolah enggak. Serius ini. Sekolah itu bikin miskin. Iya. Sekolah bukan untuk cari kaya. Makanya kalau tuan-tuan harapkan anak-anak cepat jadi kaya, ajar bekerja. Jangan sekolahkan tinggi-tinggi. Tapi saya tidak nyesal Pak sekolah tinggi. Inilah ketentuan. Sudah takdir yang di mana-mana? Hah? Sudah takdir yang di atas. Saya harus rela menerima takdir. Nah, baiklah kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Sampai di mana tadi Pak? Orang kaya tadi. Orang tadi punya anak satu-satunya laki-laki pula. Karena dia tidak sekolah, anaknya dikuliahkan dengan harapan lebih hebat daripadanya mengelola ini. Dia ini punya kebiasaan buruk Pak Edi. Kebiasaan buruk ayah ini. Yang kaya ini yaitu 1/3 dari penghasilan usahanya itu untuk diinfakkan. Kebiasaan buruk kan? Nggak tahu Pak itu kebiasaan buruk. Nanti anaknya akan kasih tahu nanti. Jadi berkembang terus. Akhirnya anaknya sekolah. Tanya ke kawan-kawan yang sesama bisnis. Dia bilang, di mana bagusnya anak saya dikuliahkan ekonomi. Biar dia yang akan memperlancar bisnis yang besar ini. Asetnya miliaran bukan juta macam kita. Miliarannya bukan rupiah tapi ya dinar. Nah, jadi kaya dia memang. Jadi kalau kita miliar rupiah kan. Kalau 1 miliar mereka berapa dinar lah cuma. Nah, jadi ma'asyal kiram dirahmati Allah. Sekolahlah anaknya ke Amerika. Diusulkan ke Amerika. Karena memang Adam Smith dari Adam Smith dari tidak pernah kenal pula. Ya alhamdulillah.
yang jadi bapak hukum ekonomi kan di mana-mana kan itu. Merujuk ke teori beliau, dengan modal yang sekecil-kecilnya dapat keuntungan sebesar-besarnya. Baik. Jadi sekolah Amerika tamat, anak cerdas memang. Dia cerdas dan cepat selesai. Di sana berlaku akselerasi. Itu akselerasi. Anda mesti tamat 8 semester. Kalau bisa 2 semester tamat. Jelas? Kita aja yang harus bayar kuliah terus, UKT naik terus kan. Nah, baiklah kaum muslimin dan muslimat. Kuliah cepat selesai, pulang. Pulang tentu ayahnya nak rehat lah, besar kan. Sekarang nak, bisnis ini ayah nak istirahat. Saya serahkan sepenuhnya kepadamu. Apa kata anaknya? Ayah, saya mau menerima bisnis ini dengan catatan. Apa itu? Kok bersyarat pula? Ayah tidak ada bersyaratnya kalau kan kamu bersyarat pula kan? Ya orang memulai bisnis dari nol, sekarang bisnis besar, kamu bersyarat. Apa syaratnya? Kebiasaan buruk ayah selama ini terpaksa saya hilangkan. Apa kebiasaan buruk itu tadi? Ia menginfakkan sepertiga dari hasil usahanya. Kalau dapat 1 miliar berapa berarti impaknya? Anda dapat 10.000. Ini hitung 10.000 biasanya. Yalah 10.000. Berapa impaknya? Sepertiga. 10.000 saya. Bapak pun dah salah hitung juga sekarang. 10.000 sepertiga dari 10.000. Ini masih rasa harapan masa kuliah dulu lagi, Bu. 3.300 time. 0,33333 ya. Nah. Ya begitulah kalau 3 miliar. 3 miliar sepertiga dari 3 miliar. 1 miliar. 3 dibagi 3. Ini belum sarapan pagi nampaknya. Baiklah kaum muslimin. Begitulah dia sepertiga ini, kebiasaan buruk ini terpaksa saya hilangkan. Apa jawaban ayahnya? Kalau gitu nak tidak bisa. Terpaksa saya tarik kembali. Saya tarik kembali. Kalau gitu kamu tak akan bisa mengurus bisnis ini. Sejak bisnis seperti inilah saya mengurus. Ayah mengurus bisnis ini dengan kebiasaan buruk itulah. Terus gimana caranya? Sekarang kamu saya beri sepertiga dari aset ini. Ya, terserah kamu nak pakai kebiasaan buruk tak pakai, silakan. Uruslah dengan cara ilmu yang kau dapatkan. 2/3 tetap ayah yang kelola. Jadi akhirnya masih belum bisa istirahat karena anaknya tidak suka kebiasaan buruk ayahnya. Baik. Akhirnya diterima. Ya kalau sepertiga dari 10 miliar kan banyak itu saya. Alhamdulillah. Dikelola anaknya. Alhamdulillah. Dalam waktu 2 tahun yang sepertiga yang diserahkan ke anaknya yang tak pakai kebiasaan buruk, yang kelola dengan sistem ekonomi Amerikanya, habis. Tambah hutang. Masya Allah. Baik. Habis itu gimana jadinya? Padahal ayahnya dalam 2 tahun itu dengan kebiasaan buruknya bisa mengembalikan aset sepertiga tadi. Subhanallah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi ternyata manajemen tamat SD lebih hebat dari sarjana tamat Amerika. Nah, masalah rezeki itu bukan di sarjana, tapi di keinginan Allah memberi atau tidak. Kita hanya menjalani. Bisa saja orang ini lebih hebat daripada kita. Akhirnya ngadu lagi ke ayah. Nampaknya ya ada manajemen ekonomi yang belum siap pelajari. Dan itu ada sama ayah. Untung mau ngaku dia kan. Ya kalau tidak ada lagi bagaimana? Kemana lari? Utang mengejar kan? Terpaksa ayah lagi. Ya proposal lagi ya. Akhirnya betul nak. Ada yang belum kamu pahami dalam ilmu ekonomi. Apa itu? Al-barakah. Anaknya karena belajar ekonomi di Amerika kan tidak ada bahasa barakah. Itu kan tidak ada.
Yang ada pemberkatan, yang ada cuma. Ya, kalau masalah ekonomi barokah tidak ada. Sistemnya yang kecil makan yang salah Pak. Yang besar makan yang kecil. Kaya semakin kaya, miskin semakin miskin, mereka kapitalis. Kalau ayahnya tidak barokah, akhirnya apa itu barokah ya? Ayahnya tidak pandai pula jelaskan pakai definisi. Sebab definisi yang jelas tambah tidak jelas. Dulu ketika orang di masa sahabat mendengar hadis kullu bid'atin dhalalah, sahabat langsung paham. Jelas bahwa selain sunnah itu bid'ah. Sekarang karena banyak definisi yang sunnah bisa jadi bid'ah, yang bid'ah bisa jadi sunnah. Maka definisi bukan lebih maju kita. Kan selalu saya katakan lahir kaedah karena kelemahan kita. Ada yang rusak. Lahir kaedah nahu karena nahu dah rusak di lisan orang. Lahir kaedah fikih karena pemahaman dah rusak, karena perlu kaedah. Kalau tidak rusak, Al-Quran dan Sunnah sangat cukup. Jelas Pak Edi? Bagi saya cukup. Pak Edi saya tidak tahu dah. Nah, kalau bagi saya cukup. Ya, alhamdulillah. Kalau hanya untuk sekedar beramal, untuk berkeyakinan. Tapi kalau Bapak nak jadi mufti, ya belajarlah kaedah-kaedah itu. Tapi kalau untuk memahami selesai. Bahwa yang bukan termasuk sunnah Nabi yang 3 itu namanya non-sunnah. Non-sunnah. Gimana kita nak masukkan ke sunnah? Di takrir enggak ada. Di perintah enggak ada. Di qaul enggak ada. Di perbuatan enggak ada. Di mana masuk sunnahnya? Oh, ada istishabul asl, ada istihsan, ada ini dan sebagainya, ada masalih. Masalah itu tidak semuanya mursalah, ada yang mulgha, ada yang mu'tabara, ada yang mursalahnya dihukumkan satu gara-gara definisi terlalu banyak gitu. Tambah bingung orang. Makanya ayah tidak bisa definisikannya, tapi bisa mengaplikasikannya. Awah definisi banyak, aplikasi? Iya. Apa definisi hadis sahih katanya kan? Paham dia? وهو الذي متصل سنده بنقل عدل ضابطا عن مثله لا منتهى من غير شذوذ ولا إلا. Lalu diberi kepadanya, ini hadis sahih apa tidak? Aduh, tidak pernah belajar nih Ustaz katanya. Tidak pernah belajar ini. Apa sebab? Yang dipelajari hanya definisi. Ketika dipraktek tidak bisa. Nah, belajar ilmu jarh ta'dil juga kayak gitu. Lalu diserahkan kepadanya nama perawi. Dia tidak tahu tabaqat, tidak tahu. Nah, Allah sebab itu kan banyak sampai pula masuk ke hadis ilmu kira-kira. Apa salahnya? Bisa saja dan seterusnya. Ini tidak bisa di hadis, bisa saja kira-kira. Tidak mau. Nah, kalau di ilmu kalam masuk nih, tapi kalau ilmu hadis tidak masuk. Jelas? Baik tadi. Jadi ayahnya bilang barakah tuna. Definisinya ayahnya tunjukkan, kamu tahu enggak yang namanya kambing? Ini definisi orang tua tuh. Kambing tahu enggak? Ya tahu ya. Anjing? Tahu juga. Taib. Yang banyak dimakan orang yang mana? Kambing apa anjing? Serius ini? Hah? Kambing ya. Alhamdulillah yang menghalalkan dan mengharamkan anjing tetap makan kambing. Ya kan? Tapi tidak semua ya orang makan. Berarti kambing lebih banyak dimakan. Taib. Kita lihat lagi nak. Anak yang kalau beranak, mana yang lebih banyak, anak anjing apa anak kambing? Sekali beranak. Yang punya anjing tunjuk tangan. Hah? Bapak tidak pernah punya kambing, tidak pernah punya anjing, itulah. Kalau tidak punya jangan bicara. Kalau anjing banyak minimal 3, kadang sampai 5. Bang Romi bawa nanti beliau ke tempat kelahirannya. Ya. Anjing anaknya selalu ramai. Kemudian kambing seringnya 1. Ada sekali-kali 2. Tidak ada 5 Pak. Tidak ada 5. Jelas? Jadi
ini anaknya sekali beranak banyak, ini sekali beranak sedikit, ini yang sedikit anak banyak dimakan, ini tidak banyak dimakan. Sekarang coba kau tengok, nah, yang banyak terlihat kambing apa anjing? Antum bapak keliling nanti, tinggal di Delima kan, keliling aja di Delima nanti, iklan menjual kambing akikah atau anjing. Anjing lihat mana yang banyak? Alhamdulillah kambing, teruklah kambing tuh. Sampai kalau ada yang salah kena kambing hitam gitu. Kambing lebih banyak dimakan. Dia anaknya dikit dan sering jadi korban, tetapi lebih banyak terlihat. Anjing jarang yang dikorbankan atau tidak pernah dikorbankan kan? Jarang dikorbankan. Anaknya bila beranak banyak dan dalam setahun sering beranak. Kambing berapa kali setahun, Pak? Salah tanya lagi saya. Nah, Bapak kan tidak punya kambing kan? Iya. Kambing Mat, berapa Mat sekali beranak? Berapa tahun? Enggak, ijazahnya tampaknya diragukan. Kambing sekali setahun. Kalau anjing? Ya sering. Mohon maaf tonton, ini kalau masuk ke dalam-dalam lagi ini banyak hal-hal yang tonton tidak ketahui itu. Saya tahu sampai ada gaya-gaya pun. Saya enggak. Saya sering melihat saja. Nah, Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Ternyata kambing lebih banyak. Apa sebab? Inilah kata ayahnya, yaitu yang barakah itu. Artinya banyak memberi, banyak masuk. Itulah lebih kurang bahasa beliau. Makanya sepertiga ayah berikan supaya masuknya banyak. Kamu tidak mau memberi maka habis. Ya kamu kan tidak mau memberi kan? Ya dengan alasan dengan modal sekecil-kecilnya dapat keuntungan sebesar-besarnya. Kalau ayah tidak, dengan barakah yang sedikit maka Allah balas berlipat ganda. Alhamdulillah akhirnya sekolah ayahnya juga yang dipakai jadinya untuk mengelola bisnis supaya barakah. Sedangkan ijazah Amerikanya terpaksa disimpan di lemari kaca. Tidak ada rumus barakahnya di situ. Jelas? La haula wala quwwata illa billah. Baik. Jadi ini fitnah bagi manusia. Yang diperlihatkan Allah mimpi Rasulullah jadi fitnah bagi manusia. Ada yang percaya, ada yang tidak. Di antaranya adalah bahwa Nabi SAW akan masuk ke Masjidil Haram dengan aman. Ya, orang tidak percaya sebab orang-orang Quraisy ini dan ini pun sebelum perang Ahzab. Sebelum perang Ahzab. Perang Ahzab kan tahu lah tuan-tuan, sekutu multi negara orang Arab, kabilah Arab waktu itu menyerang. Ditambah kaum munafikin Madinah, ditambah orang-orang Yahudi, semua nak berkhianat, mengkhianati Nabi. Tapi Nabi katakan kita akan masuk ke Masjidil Haram dengan aman. Ini fitnah, ujian. Orang-orang beriman semakin yakin dia. Orang yang tidak, ini Muhammad main-main. Dia terancam, nyawanya terancam. Dia nak bilang akan menguasai Masjidil Haram. Sebab dalam hitung-hitungan militer mereka itu tidak mungkin. Tetapi Allah berikan ini ujian. Sama juga kita. Allah janjikan bahwa orang-orang beriman pasti ditolong. Tapi kenyataannya di mana-mana umat Islam dirongrong, digas terus ya. Umat Islam kena terus. Ada orang buat sesuatu luar negeri sana, umat Islam juga yang dituduh, iya kan? Padahal umat Islam ini yang paling damai hidupnya sebenarnya. Alhamdulillah. Baik bukti sejarah maupun fakta yang ada di depan mata. Tapi apa boleh buat? Itu ujian. Tapi yakin tak? Pasti. Karena semua yang Allah janjikan sudah terbukti. Dan yang ada yang belum terbukti. Masa tidak cukup itu bagi kita? Nabi dulu ketika perang Ahzab, dia katakan, Allahu Akbar, utitu mafatihar Rum. Dalam sebuah ketakutan, sebuah kedinginan, sebuah kelaparan, Nabi bilang akan diberikan kepadanya kunci-kunci perbendaharaan Romawi. Pada hari itu, seperti kita hari ini mengatakan kita akan kuasai Roma. Misalnya, dan dalam janji Allah melalui Rasulullah itu ada
Kita akan sampai ke sana. Jelas? Makanya bi'izzi azizin aw bidzilli dalil. Baik dengan izzahnya, kemuliaan orang yang mulia atau terhinanya orang yang hina. Tapi janji Allah itu akan turun Nabi Isa, akan datang Al-Mahdi. Tapi jangan cepat-cepat percaya. Karena bukan dengan klaim, bukan dengan ini. Ada banyak yang mencoba menjadi Al-Mahdi. Ya, mencoba-coba itu banyak yang ngaku-ngaku Al-Mahdi banyak. Yang ngaku Dajjal aja yang belum. Padahal dia sama sifatnya dengan Dajjal gitu. Yang ngaku saya Dajjal, tidak ada yang mau ngaku. Tapi kalau ngaku Al-Mahdi ada banyak. Ya. Yang ngaku-ngaku dia satu-satunya yang masuk surga dan benar banyak juga. Tapi yang ngaku saya salah ada masalah ini jarang yang ada. Yang ngaku salah satu aja tidak mau kita ngaku, ya kan? Sehingga takut jangan menyalahkan. Nasallallahu alaihi wasallam. Jadi fitnah apapun yang Allah turunkan yang perlihatkan itu menjadi fitnah bagi manusia. Wasyajaratal mal'unatal fil Quran, demikian juga dengan pohon yang terlaknat dalam Al-Qur'anul Karim. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, nampaknya waktu juga yang membatasi kita. Ya, rela tak rela terpaksa kita berpisah. Sampai jumpa kembali insyaallah bahkan depan. Semoga tidak musafir lagi. Ya, semoga aja. Nah, kayaknya enak juga musafir. Nah, semoga Allah pertemukan kita kembali dalam waktu dan majelis seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Ini masih panjang. Tapi tidak apalah, berulang-ulang pun tidak apa. Al-Muzani dulu Rabi' bin Sulaiman sampai 500 kali katanya. Sekali belum tamat. Ya bedanya. Semoga juga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Maaf dan terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.